Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Ya, kita sekarang meninggalkan algoritma ya. Atau ada yang masih mau ditanyakan terkait algoritma? Kenapa kok baru 2 modul sampai sekarang ya? Ya karena modul ini dibikin waktu itu perkuliahannya masih bernama pemrograman komputer. Jadi algoritma baru ambil posisi sedikit. Nah, sekarang mata kuliahnya namanya algoritma dan pemrograman komputer. Jadi algoritma mengambil porsi yang besar. Nah, sehingga dua slide itu bisa saya sampaikan sampai menjelang UTS. Nah, sekarang kita masuk, kalau nggak ada pertanyaan kita masuk ke algoritma, pemrograman ya. Nah, ini pemrograman ini prinsipnya praktek ya. Kalau saya hanya ceramah begini kalian nggak pernah praktek, kalian nggak pernah bisa. Ya, kalau kalian praktek nanti malah kalian lebih saya. Asisten itu pandai program komputer karena dia banyak praktek. Nah, kalau saya itu banyak teori ya teori pemrograman. Saya belajar banyak sekali bahasa pemrograman. Saya pernah belajar bahasa basic, Delphi, ya, kemudian Pascal, Fortran, Cgis, MATLAB. Nah ini apalagi ya. Nah, bahasa C ini saya belajar sendiri karena untuk ngajar kalian dulu bahasanya Pascal dulu ya. Nah sehingga secara teori saya paham banyak itu teman ya. Tapi kalau praktek kira asisten pintar-pintar itu. Ya. Nah artinya apa? Artinya kalian kalau ingin udah yang penting banyak praktek. Banyak praktek, contoh-contoh di sini ditulis contoh-contoh program di slide ini dicoba kerjakan tulis. Kemudian beli buku bahasa. Seperti kemarin saya bilang bahasa C, coba saya tunjukkan. Nah ini bahasa. Kalau ini C++ ya, mirip-mirip lah C++, ini tebal sekali. Karena Pak Abdul Qadir. Biasanya kalau Pak Abdul Qadir itu nulis buku tebal-tebal. Nah ini banyak di sini contoh-contoh bikin program. Itu bisa kalian kerjakan. Kalau bahasa C itu buku lama, buku kuno pun masih tetap dipakai ya kan. Nah, silakan gitu. Hanya compilernya yang versi baru ya, versi baru lebih bagus. Tapi compiler sekarang mesti bisa baca bahasa C yang lama. Nah ini buku. Ini Pak Turbo C. Ini juga Abdul Qadir, penerbitnya Anutset. Abdul Qadir. Lihat enggak? Saya kira butuh yang terbaru ada. Ini bisa dicoba semua. Di compiler sekarang jelas jalan ya. Ini versi lama, di compiler sekarang bisa. Tapi kalau kalian ngetik versi sekarang pakai compiler yang lebih lama, di compiler sebelumnya, itu nggak bisa jalan, banyak yang nggak bisa jalan. Jadi kalau ini ya. Kuliah sebenarnya nggak terlalu lebih banyak ke praktek lah yang penting. Kalian rajin kuliah belum tentu bisa paham membuat program prestasi. Kalau algoritma itu harus kuliah, kemudian praktek tulis. Kalau ini sebaiknya dipraktekkan saja nanti contoh-contoh di sini ya. Jadi saya tidak akan ngomong banyak ini.
Saya sampaikan aja slide-nya yang penting. Jadi ibaratnya apa bedanya dengan belajar bahasa, misalnya bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea gitu? Atau persamaannya kita nggak akan persamaannya kalau bahasa Inggris mungkin kita ya, atau perbedaan yang mungkin perbedaan saya dapat ya. Kalau belajar bahasa itu kan kita kosakata kita ya, kata-kata baru dalam bahasa Inggris itu kan kita ingat-ingat disampaikan oleh mentornya gitu ya, gurunya atau dosennya. Tapi kalau di sini ini tidak akan saya sampaikan seperti kamus itu ya. Ya belajar bahasa ini kan kita juga gitu ya. Tidak mungkin guru akan mengupas satu persatu kata-kata dalam kamus ya. Kalau yang pokok-pokok saja. Nah, yang lain berkembang sendiri. Contoh, membuat tampilannya supaya berwarna, membuat supaya tulisannya berkedip-kedip. Nah, itu tugas kalian sendiri untuk bikin seperti itu caranya bagaimana. Yang bikin seperti itu caranya bagaimana itu tugas kalian sendiri. Tidak akan semua saya sampaikan. Nah, maka ini yang pokok-pokok aja. Mari sekarang kita lihat. Bahasa pemrograman C itu tingkat menengah ya. Dan serbaguna. Nah, sistem operasi Linux ya, yang open source itu pakai bahasa C. Yang memiliki keunggulan portabilitas, yaitu bisa digunakan di hampir semua sistem operasi yang sudah dibikin oleh manusia. Tahun 1972 awalnya ya, dan sejarahnya. Perlu ada standarisasi itu perlu ya. Di tahun 98 di standarisasi American National Standard. Tujuannya apa standarisasi? Standarisasi itu bisa digunakan di semua platform komputer ya. Tidak hanya bisa digunakan merek-merek tertentu, yang kedua ada merek terkenal IBM. Biasanya program komputer digunakan di merek IBM. Nah itu ANSI salah satunya itu yang membuat standarnya supaya bisa digunakan di semua platform komputer. Dia disebut juga pemrograman terstruktur ya. Hampir semua pemrograman di dunia itu terstruktur. Terstruktur itu apa? Isinya itu submodul. Kita mungkin sering kalian bikin program itu kan memanggil header dan sebagainya itu sebenarnya itu memanggil submodul, subroutine yang subprosedur, subprogram yang sudah disediakan oleh bahasa C. Ya. Sin itu saya kira disediakan juga oleh bahasa C. Jadi kita nggak perlu kan menghitung sin itu menghitung sendiri gitu kayak menghitung akar. Akar itu juga sudah disediakan. Nah, itu submodul. Tapi kalian sendiri juga bisa bikin akar sendiri kan, misalnya dari akar sama bahasa itu dijadikan submodul. Jadi kalau sudah disediakan submodul nanti program yang lain itu bisa menggunakan juga. Nah itu nanti level advance. Nah ini terstruktur itu dari submodul. Nah, bahasa C sendiri itu kalau kita bikin itu minimal harus terdiri dari satu submodul, namanya fungsi main atau fungsi utama. Fungsi utama itu fungsi yang pertama kali kita ambil saat itu. Ya sebagai unit untuk mengontrol fungsi-fungsi yang Nah ini itu sebenarnya submodul iostream.h. Ini itu kita memanggil submodul sebenarnya. Kalau ini submodul tidak dipanggil, kita nggak bisa menggunakan cout. Kita nggak bisa menggunakan cout. Hai, C itu mudah. Ini mesti sudah dicoba kan? Main minimal ini terjadi satu program utama untuk bahasa C. Istilah khususnya ini headingnya itu namanya preposition directive. Ini submodul. Nah, kan sudah dua ini. Modal ada headingnya, ada yang tidak bisa heading.
Nah, prosesor direktif itu bagian dimana kita mendeklarasikan apel hidden, mendefinisikan konstanta, simbol dan seterusnya. Deklarasi ada nanti ada deklarasi global dan deklarasi lokal. Deklarasi global itu berarti semua submodul bisa menggunakan, semua apa tadi istilahnya di sini subrutin ya bahasa subrutin atau modular, pemrograman modular. Nah, sering juga disebut pemrograman modular bahasa sini. Nah, deklarasi globalnya nanti semua modular, semua subrutin bisa menggunakan. Fungsi main apa fungsi utama? Bagian utama program kita dipanggil pertama kali saat program dijalankan. Minimal kita buat program itu ada main. Karena kalau tidak ada mainnya tidak bisa dikompilasi. Kompilasi itu apa toh? Nah, kalian sudah sering itu ya. Itu kompilasi itu intinya itu merubah ke bahasa mesin, bahasa kode-kode I 101010 ya. Itu mengkompilasi. Hingga kalau sebelum kompilasi kan dicek dulu kalau ada error atau tidak. Setelah ada error baru dikompilasi. Error sendiri ada dua ya, ada sintak error, ada semantik. Sintak error komputer bisa mendeteksi kurang titik dan sebagainya, itu sintak error. Tapi kalau semantik error bisa dikompilasi. Kalau tadi sintak error nggak, komputer bisa mendeteksi dan tidak bisa dikompilasi. Tapi kalau semantik error, komputer tidak bisa mendeteksi, program dianggap sudah benar secara tata bahasa, secara apa namanya, tata bahasa, secara aturan. Misalnya bahasa sih tidak benar. Nah, tapi bisa jadi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Mencari akar sama kuadrat kok ketemunya ternyata kuadrat dari persamaan itu lah. Itu namanya semantik error. Contoh sintak error itu begini. Contoh yang sesuai sintak error itu kan gini. Anjing menggigit ayah gitu kan. Itu kan subjek predikat objek sudah sesuai anjing menggigit ayah. Jadi secara sintak sudah benar. Tapi kalau dibalik anjing ayah menggigit anjing, nah itu secara sintak sudah betul. Kalau bahasa pemrograman bisa dikompilasi subjek predikat objek sudah sesuai secara bahasa. Tapi secara maknawi kan tidak sesuai toh. Kita kan nggak ingin mengharap seperti itu, hanya menggigit anjing. Nah itu namanya semantik. 2 tambah 2 pengennya hasilnya namanya 4. Kita nulis evaluasi jumlah kemudian 2 tambah 2. Nah, pilih jumlah kok hasilnya ternyata 5. Nah, itu namanya semantik error. Jadi 2 tambah 2 sudah betul nulisnya. Nah, nanti harus dicek itu gimana errornya. Artinya apa? Itu kayak error kayak gitu tuh komputer tidak bisa mendeteksi, bahasa tidak bisa mendeteksi. Karena bahasa itu kan apa namanya, komputer itu kan mesin ya, tahu kayak robot ya, yaitu orangnya saklek, yaitu saklek, makhluk yang saklek. Tapi dia tidak bisa merasakan. Nah, kayak tadi itu ayah menggigit anjing itu kan secara nilai rasa nggak benar. Tapi secara sintak kalau itu diterjemahkan oleh robot dibaca robot itu ada subjek, ada predikat, ada objek, dan memenuhi aturan bahasa. Fungsi sendiri terdiri dari beberapa statement. Teman tahu lah baris-baris instruksi itu ya. Nah, ada statement kosong, ada statement sederhana, hanya tinggal satu baris perintah, ada statement gabungan. Nah, ini saya kira kalian sudah menulis semua statement gabungan. Ya, ada statement block, ada if, switch, loop, for ya, for itu loop, switch statement, ada if statement, ada block statement, ada while do, ada do while, kan? Apa bedanya while do while? Nah, kalian praktekkan mesti jadi tahu misalnya. Nah, ini kata-kata yang sudah disediakan oleh bahasa asing ini semua berupa subrutin. Jadi kata-kata break itu seolah kita sederhana kan, hanya menggunakan break gitu. Padahal di dalamnya itu terdiri dari puluhan bahkan mungkin ratusan instruksi ya. Dalam break itu, dalam
grade itu ada kan subrutin. Nah, subrutinnya bisa jadi untuk memunculkan atau mengeksekusi atau supaya kalau di ketik grade itu sesuai dengan harapan perintahnya. Nah, itu di belakangnya itu di komputer itu banyak statement. Space register feedback card extension union fonts floats sorts and signs continue for sense void default go to save off let do if static while itu semua sudah tersedia oleh bahasa asing. Bayangkan kalau itu nggak disediakan, maka kita kalau mau melakukan pengulangan while itu kita harus nulis rinci semua isi file, semua yang harus dikerjakan komputer untuk membuat pengulangan harus dirinci, ditulis statementnya semua. Bayangkan ya, nah, bisa ribuan kita hanya bikin program sederhana misalnya itu matrik aja bisa sampai ratusan ribuan baris statement. Tapi ini sudah disediakan. Mengulang hitung matrik itu sudah disediakan saya while, mengulang hitung deret. Itu sudah disediakan berupa while, sehingga kita tidak perlu menulis yang banyak. Nah, ini cara menulis preposisi sudah dipraktekkan ya, lewat aja ini. Nah, kalau ini mengisi nilai pi diisi 3,14, 3,1 nilai 100 masuk nilai maksimum bukan itu cukup ini tidak diakhiri titik koma. Variabel itu apa variabel? Variabel itu beda dengan variabel aljabar yang di dalam aljabar x dalam bahasa asing kan kita bisa tuh x plus 2 x plus 2 titik koma. Tapi kalau di aljabar, kalau di aljabar x sama dengan x plus 2 itu salah ini, nggak boleh ya dalam aljabar. Nah, kenapa kok di sini boleh? Karena ini sebetulnya merupakan suatu alamat memori, suatu rumah atau suatu kamar. Nah, di mana rumah atau kamar itu hanya ditempati sesuatu pada saat. Misalnya ditempati angka 3 pada saat itu aja. Nanti kalau x isinya 3 ditambah 2, ini x menjadi berganti isinya 5, tidak berganti 3. Nah, aljabar kan nggak bisa ini. Oh, itu sama itu. Ya harusnya x lebih besar dulu ya. Nah, masalahnya bukan variabel seperti dalam aljabar. X itu suatu alamat untuk menyimpan bilangan, menyimpan karakter dan seterusnya. Nilai variabel harus diawali dengan huruf atau karakter underscore. Tidak boleh angka, ya. Variabel tidak boleh angka. Tidak boleh sama dengan reserve keywords atau nama fungsi ada. Reserve keyword itu apa yang tadi itu di atas. Ada if, ada while, itu nggak boleh. If, while, const, define, nah, itu tidak boleh digunakan sebagai variabel. Kemudian case sensitive. Case sensitive itu jumlah itu tidak sama dengan jumlah yang J-nya besar. Jadi kalian harus ingat, kalau menulis jumlah pakai J besar atau J kecil, itu harus konsisten. Kalau dalam bahasa Pascal, jumlah J kecil dengan jumlah J-nya besar yang sama ini, dianggap sama. Kalau di bahasa Singapura. Kemudian variabel maksimal 32 karakter, tidak boleh mengandung spasi atau blank.
Nah, selanjutnya kalian bisa menilai di bawah ini mana yang variabel yang benar atau yang tidak. Tentunya ini salah ya. Nah, cek sendiri. Nanti dipraktekkan sendiri mana yang saya awal aja ini salah, ini benar, gitu. Nah, ini cek sendiri. Ada 5 tipe data dasar. Untuk apa ini 5 tipe dasar? Berarti kalian harus tahu hasil dari perkalian rumah atau rumus yang kalian bikin di dalam bahasa itu nanti dia butuh bilangannya bilangan apa? Apakah bilangan bulat, real? Nanti hasilnya bilangan apa? Apakah bilangan? Nah ini kalian pesan memori ini banyak ya. Untuk in itu bilangan bulat, sudah kalian. Float itu bilangan real. Double itu real tapi lebih besar daripada plus, ya, lebih besar dari plus. Hingga kalau jarak kilometer itu double itu bisa jarak yang lebih jauh daripada plus. Car itu karakter itu termasuk tanda tanya, termasuk underscore, underline, atau underline benar ya, termasuk plus, bagi, dan sebagainya. Karena ini void itu variable torsion tanpa. Nah ini reasoningnya. Otomatis bilangan ini kan 16 bit, berarti memorinya hanya butuh bilangan. Angka 1 itu disimbolkan dengan 16 bit itu apa toh artinya? Bit itu ini portnya angka 1010-nya itu. Ini 1010-nya itu sebanyak 16. Ya nggak harus 101010 gitu ya. Atau angka berapa, angka 1 gitu bisa aja 0001 ya. Nah ini panjangnya 16. Menghabiskan memori 16 bytes. Nah 16 bytes. Nggak sampai 1000 bytes. Kalau 1000 bytes 1 kali. Ini 16 bytes. Kelasnya INTA tanda titik. Untuk memberi nilai A sama dengan 1000. Contoh operasinya A sama dengan A 1000 titik. Nah, berapa sekarang nilainya? Nilainya A menjadi A sama dengan menjadi 2000. Ya. Float pecahan. Presisi itu apa? Presisi itu ketepatan ya, ketelitian. Nah, double itu ketelitiannya bisa lebih 13. Nilainya bisa lebih besar. Penggunaan memorinya juga lebih gede ini, lebih besar. Kalau yang tadi kan, ini tidak disebutkan penggunaan memorinya. Nah ini hanya 16 bit. Kalau float 2 kali lipat dari bilangan 2, double 2 kali lipatnya dari plus. Jarak dari bumi ke bulan kalau dihitung dengan meter mungkin cukup nggak dengan float? Nah, mungkin harus dengan float, apalagi jarak bumi ke matahari. Variabel jaraknya itu harus didefinisikan sebagai double, bilangan real double kalau pakai meter ya, karena makin jauhnya perlu bilangan yang besar. Jelasnya seperti ini. Itu data double loss kubus. Loss kubus itu dia berupa bilangan real. Bilangan real yang presisinya itu lebih besar dari data. Pemakan memorinya otomatis loss kubus itu lebih banyak dari data. Ini bernilai. Jadi di belakang rumahnya kalau double lebih besar rupanya. Bilangannya jelas lebih gede juga. Karakter ASCII itu apa? ASCII itu American Standard Code Interchange International. American Standard Code American Standard Code Interchange International. Ini Amerika yang bikin standar karakter. Supaya apa? Ya seperti tadi dari ASCII supaya karakter
yang dibikin itu bisa dibaca oleh semua platform komputer, oleh semua komputer dan semua platform. Kalau nggak ada standarisasi, seperti zaman dulu HP, ya, kita bikin ringtone di HP Nokia, belum tentu bisa dibaca ringtone tersebut di HP Sony Ericsson. Merek zaman dulu kan itu ya, Nokia, Sony, ada Ericsson, ada apa lagi dulu, ada modem atau Asia. Nah, yang merek kuno itu yang masih belum pakai Android. Nah, kalau Android itu dugaan saya dia sudah pakai standar ASCII. Oh, saya yakin sudah pakai standar ASCII karena tidak bisa juga dibaca di komputer kan, komputer di laptop. Sekarang mengarah ke sana semua. Nah, Nokia itu bangkrut karena dia tidak mengikuti tren itu salah satunya. Ya, orang bikin komputer laptop dengan platform Android, dia tetap tidak berkembang, tetap mau bikin platformnya sendiri Nokia. Ya nggak laku, termasuk BlackBerry. Dulu kan BlackBerry itu ramai ya kan, ya itu kan ditinggalkan orang. Nokia itu pimpinannya, top manajemennya itu saya bilang kami itu tidak melakukan kesalahan. Tapi kenapa pabrik kami bisa tutup, bisa balik? Ya menurut saya tetap salah, hanya tidak bisa membaca salah. Orang semua lari ke Android, Nokia nggak tinggal kan. HP Cina ke sana semua, Korea yang mungkin termasuk pelopor ke sana. Cina ngikutin. Jadi langka kan sekarang HP Cina. Nah, maka itu harus pakai. Sekarang itu dunia itu baratnya apa? Mengarah ke satu arus gitu. Kita mau nggak mau harus ikut ke situ. Kalau mau merubah kita harus ikut dulu. Ikut dulu, nanti kita belajar di situ, kita menyesuaikan, terus nanti kita bisa bikin tren tersendiri, nanti orang hanya ikut lagi. Kayak gitu sekarang kerjanya. Ya, orang bikin A semua. Nah, nanti orang yang di dalam A itu nanti dia akan berkreasi sendiri. Berkreasi lagi, bikin hal yang lain, bikin B. Nah, nanti B itu populer, orang ikut B semua. Jadi sekarang tren, ya. Ada istilah dari topik gitu kan, karena itu tren. Tren itu berperan penting. Kalau kalian bisa mengubah tren, nah itu bisa diikuti banyak orang. Tapi awalnya tetap kita harus ikuti tren itu. Gak bisa kita melawan tren. Kalau melawan tren nanti akhirnya seperti Nokia, BlackBerry itu hancur. Nah, satu band itu 255 macam karakter. Karakter apa aja? 1, 2, 3, 0, ABC, A besar, A kecil, apa namanya, tanda tanya, tanda pentung, tanda pentung. Jika jumlahnya nilai. Kalau mau lebih 255 karakter bagaimana caranya? Caranya pakai indeks, pakai RW ya, istilah bahasa sih. Nanti level advance ya kita pakai. Level advance kita pakai. Pemberian nilainya ini ada tanda petik. Ingat, ucap menggunakan tanda petik. Sedangkan string menggunakan tanda petik. String itu apa? String itu kalimat. Misalnya namaku. Nah, ini string. Ini tanda petik dong. String tanda petik dong. Jadi hanya satu huruf N itu tanda petik. Ya, string itu kalimat. Namanya Agus, namanya spasi Agus itu string. Tapi kalau hanya A itu aja itu karakter. Bahasa asing tidak memiliki tipe data string. Tidak, saya dia tidak memiliki tipe data string. Kalau bahasa pasar punya ya, jadi gampang nulis nama seorang itu pakai string. Tapi kita harus mengkombinasi dengan array. Makanya kalian harus belajar. Nanti asisten itu harus memberikan kalian praktek membuat minimal matematikanya di minimal. Ya, penting itu array itu ada dalam matematika. Nah, di sini juga penting untuk membuat nama. Contoh ini string. Nah, jadi string kalau dalam bahasa asing tetap dinamakan char. Tapi nama kelas ada 50. Jadi ini bisa diisi oleh 50. Artinya
bukan 50, ya 50 huruf bisa, 50 karakter, lebih tepat gitu ya. Karena bukan hanya huruf, spasi ini juga termasuk, bisa diisi. Jadi nama aku itu untuk menyimpan 50 karakter. Lima 50 karakter. Ini ya. Kelas Alpro itu berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini masih sisa ini. Terus kalau kita menulis yang panjang sampai di atas 50, kepotong nanti ya. Kepotong kan. Karena tidak disimpan. Tidak ada wadahnya, tidak ada tempatnya. Maka kalau kita membuat kalimat jumlahnya 55, yang 4 karakter terakhir itu terpotong. Jangan lupa tanda petik. Nah, nanti dibahas lebih dalam di bagian early. Operator matematika apa yang basic? Yaitu penambahan, perkalian, pembagian, pengulangan. Modulus. Modulus itu apa ya? Modulus operasinya dibilang-bilang, tidak disari. Modulus itu apa? Sisa bagi, Pak. Jadi 7 modulus 2 itu hasilnya 1 ya. Contoh penggunaannya kalau dalam pemrograman apa? Bisa digunakan di mana? Menggunakan modulus ini. Ada persen bisa mencari bilangan genap ganjil. Mencari bilangan ganjil. Mencari bilangan ganjil kan. Nah, itu ini ada operasi. Oh ya, ini ditulis sesuai dengan urutan descending kekuatannya ya. Jadi plus, ini tidak sesuai kekuatannya. Kekuatannya yang paling kuat ini ya, kalian pembagian dan plus minus itu berikutnya, gitu ya. Artinya kalau ada penulisan perkalian dan penjumlahan 40, nanti yang dieksekusi juga itu adalah perkaliannya, pembagiannya, modulusnya. Baru setelah itu penjumlahan atau pengurangannya. Nah, kalau mau penjumlahan atau pengurangannya yang didahulukan, kita harus diberi tanda gitu. Relasional lebih besar. Tulisnya seperti ini. Ya. Tidak seperti ini. Kalau ada pertanyaan, Bapak kok tidak menggunakan ini toh? Itu kan terserah yang bikin Basasi ya. Tadi siapa yang bikin Basasi itu? Tahun 972 dan seterusnya. Tahun berapa itu? Itu terserah dia. Kalian pernah dengar bahasa Java kan? Nah, itu mau mendeklarasikan sama dengannya pakai apa, pakai mana, terserah yang bikin bahasa Java. Kita nggak boleh ngeyel kayak gitu ya. Nah, saya maunya gini, matematika kayak gini. Nah, komputer nanti nggak error, Basasi kompilasi, dikompile dengan aplikasi Basasi dengan si free ya, misalnya kayak gitu. Ini dianggap error, tidak dikenali. Dia kenalnya seperti ini karena si pembuatnya itu membuatnya seperti ini. Ya boleh saja nanti kalau kalian jadi ahli bikin bahasa pemrograman, bikin lebih besar sama dengan itu kayak ini bisa. Mungkin jadi lebih suka ya oleh orang matematika karena ini sudah sesuai dengan simbol matematis. Nah, bisa aja bisa. Ini sama dengannya, tapi beda dengan sama dengan yang tadi. Sama dengan yang tadi yang hanya satu itu namanya assign operator. Operator untuk mengisi variabel, assign operator. Kalau ini bukan assign operator tapi relasi. Relasi itu apa? Kita lihat hasilnya apa relasi? True false hasilnya itu ya. Kalau ini kan hasilnya dimasukkan angka ya, hasilnya kalau di print angka. Nah kalau ini relasi ini kalau di print hasilnya ini adalah benar salah, true false. Ini tidak sama dengan. Operator logikal N, OR. Operator N lebih tinggi derajatnya daripada operator OR. Kayak tadi operator perkalian,
lebih tinggi derajatnya itu operator ya, tapi apa? Nah, jadi itu apa namanya? Matematis, operator aritmetika. Operator aritmetika itu perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan. Ini operator untuk menaikkan, ini cash dalam bahasa asing, kayak ini. Jadi menaikkan satu, menurunkan satu. Kita kan bisa pakai ini toh. Plus satu. Nah, alternatifnya bisa pakai plus ini. X min satu. Nah, alternatifnya bisa pakai min. Apa bedanya? Nah, supaya tahu bedanya ini kalian bikin program pakai program. Di bawah nanti ada contoh program. Tapi supaya lebih paham, kalian ketik aja langsung praktekkan. Jadi kayak gini itu ditulis x plus. Ya, bisa ditulis x plus pertamanya 1. Tapi ini harus digunakan dulu x nya. Harus digunakan baru naik. Ada operator dalam bilangan biner. Operator dalam bilangan biner itu hanya satu kali. Apa bedanya? Kalau ini operator logikal ya masih rufos. Praktekkan aja nanti ada contoh programnya, aku praktekkan aja. Kalau biner itu apa ya? Misalnya mau menghitung lagi ya atau tidak, orang kan bisa aja ngetik y-nya huruf besar maupun y-nya huruf kecil toh. Nah, maka kalian bisa pakai kayak gini, y besar or y kecil itu berarti ya ngitung lagi, berarti hitung akar persamaan padanya dihitung lagi kayak gitu semacam ini operator prosedur presiden. Nah, ini saya nggak akan bahas satu-satu ya. Pembahasan satu set ini bisa satu semester sendiri nanti. Setiap ini dipraktekkan setiap ini ya, gitu kan? Bahasa ini kan berarti harus praktek pemrograman. Nah, setiap ini pakai. Kalian ini kayak gini ini ya, nanti kalian praktekkan sendiri kalau ingin tahu apa kok hasil dari tanda caping ini, praktekkan bikin programnya kali di buku yang ada program tanda capingnya. Nanti hasilnya tidak. Di buku biasanya sudah dijelasin nanti ya. Untuk membuat pangkat itu misalnya pakai tanda caping. Sini nggak akan saya jelaskan. Nah, ini coba tebak ini. Hasilnya true atau benar salah. Maka slide ini sudah saya bagikan. Nah, ini ternyata benar ya. Yang lebih kecil diproses dulu. Sama dengan diproses dulu. Ya. Ini lebih besar diproses dulu. Kemudian baru dan satu on. Ini operasional relasional dikerjakan dulu karena operasional relasional itu di mana atau di mana? Ini lebih kecil, lebih besar, dikerjakan sama dikerjakan dulu. Jadi ini alat kecil B sama dengan 7, C lebih besar Z itu dikerjakan dulu. Setelah itu hasil ini dengan ini dikerjakan. Nah, hasil dan ini dikerjakan dengan hasil kecil. Hasilnya operator gagal lebih tinggi daripada daripada or, jadi jangan bisa terakhir baru mengerjakan operasi. Cek ya. Oh, sudah selesai. Nah, ini singkat aja kalau mulai kayak gini nih. Coba saya lihat.
Nah, ini lanjut ini aja ya. Input output. Ini input output. Tapi sebelumnya ada pertanyaan? Kayak ini semua ada pertanyaan? Nah, gue nggak selesai di sini. Ini hanya pengantar aja. Lanjut ya. Ada pertanyaan langsung kita tanya. Input output, nah, ini saya yakin sudah dipraktikkan kalian. Nggak mungkin kalau kalian bikin program kok belum input output ya. Nah, ini nggak akan saya jelaskan ini ya. Ini itu kan kalau saya menjelaskan sama aja dengan saya menjelaskan bagaimana toh caranya membuat tulisan itu supaya berkedip-kedip menarik. Bagaimana supaya tulisan itu ada garis bawahnya kemudian nilainya itu nggak akan saya bahas. Terus supaya kalian tahu bedanya n plus plus dan plus plus n, bagaimana? Ya ini di bawah ini dipraktekkan programnya. Saya memahami ini juga. Dikira saya nggak mempraktekkan ini, saya mempraktekkan ini. Saya kan bilang saya belajar sendiri bahasa asing ini karena disuruh mengajar bahasa asing. Dulu saya ngajarnya bahasa Pascal begitu tahun 2016 dan di kurikulum pemrograman komputernya terserah saya. Prodi bilang gitu, terserah Pak Abdul mau diisi apa. Kok saya lihat prodi yang lain bahasa C, bahasa mereka salah satunya karena lab itu Al-Adilal itu banyak menggunakan bahasa C, belum terpadu. Ya sudah, saya ngikuti tren. Kan begitu tadi di pengantar saya bilang bahwa kita itu mau nggak mau sekarang itu harus ikuti tren kalau ingin tetap eksis. Baru kita bisa bikin tren tersendiri. Tapi nggak bisa kita kalau trennya itu sekarang ke utara, kita ngidul dewi, pengen nggak tren dewi. Nanti ditinggalkan orang. Kita harus ikut tren dulu. Ya, tentunya tren-tren yang positif ya, yang positif yang sesuai dengan agama kita. Nah, kita ya tinggalkan saja mau nggak mau. Nah, kita ikuti dulu terus baru bikin. Nah, sekarang ternyata trennya itu bahasa. Saya nggak tahu kalau di S1 di dalam apa, apakah masih juga digunakan bahasa Pascal. Tapi kalau di prodi saya asal S1 dulu, ya juga saya masih karena di prodi saya dulu banyak mata kuliah pemrograman komputernya tidak hanya satu. Di kita mata kuliah pemrograman hanya satu. Ya. Nah, kalau kalian ingin mendalami mata kuliah pemrograman komputer dengan kurikulum Merdeka ini, MBKN, Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka, kalian bisa mengambil mata kuliah komputasi seperti ini, pemrograman komputer di teknik informatika, baik di UIN maupun di luar. Nah, sekarang kan ada seperti ya, kita kok kurang mata kuliah pemrograman. Nah, kalian bisa nanti semester 5 nambah mata kuliah pemrograman komputer di lain tempat. Nah, itu benar. Oke, nah ini dicoba aja nih. Nah, saya sudah bisa menyimpulkan waktu itu plus J dengan plus J, plus L dengan J plus bedanya. Ada, masih saya simpan programnya di laptop saya ini, masih ada. Oke, ya. Nah, ini sudah ada ini kuncinya ini. Nanti cocokkan, kalian bikin program ini terus cocokkan. Kalau nggak cocok mungkin kalian salah ngetik. Nah, ini juga ini dilatih saja sendiri. Ini lewat ya. Nah, kalau input output kalian harus pakai stgu.h. Kalau tidak pesan stgu.h, kalian nggak bisa menggunakan cin cout atau print ya. Cin cout itu bahasa C++. Saya sering lanjut dengan bahasa C++ karena ini buku terbaru saya itu masih C++. Yang bahasa C itu dikasih teman itu. Dulu waktu saya kuliah, yang tadi saya tunjukkan bahasa C. Itu dikasih teman waktu saya masih kuliah S2. Buku itu aku tahu nggak tahun berapa sebelumnya. Kalian belum lahir, tahun 91. Setelah itu saya belum pernah. Saya di rak saya itu banyak kan C++. Ada satu lagi bahasa C tapi gimana? Kalau saya harus cari dulu. Maaf saya agak lupa. Masih punya buku C satu ya. Kayaknya masih punya itu dulu saya kan mau nggak mau kan untuk ngajar kalian saya harus mempraktekkan dulu
modul ini program-programnya saya praktekkan dulu. Nah, pernah modulnya itu saya praktekkan dalam bahasa C++. Ya jalan juga. Nah, makanya saya bilang, ya ada pertanyaan? Layarnya belum. Like-nya belum berubah. Oh, layarnya belum di-screen, sudah banyak ya. Oh iya, tadi saya screen share-nya itu tidak semua ya. Saya tidak semua. Nah, di sini aja biar bersih. Nah, padahal sudah 6 layar ini. Sudah saya ulangi ya. Input, output, sekali kita nanti saya share. Nah, ini tidak akan saya jelaskan ya. Tadi saya akan merotos banyak. Yang plus ini. Praktekkan aja yang langsung ini. Praktekkan. Saya sering bilang si in, si out itu lanjut dengan bahasa C++. Karena pertama kali saya praktek suruh ngajar itu terus saya praktekkan itu, saya kira suruh ngajar C++ bukan bahasa. Maka saya prakteknya, saya beli bukunya C++, terus langsung saya praktekkan. Saya buka contoh-contoh di sini, di buka akun ini, terus saya praktekkan bikin program. Bisa jalan ini. C++ itu bisa jalan di bahasa C in, C out. Nah, ternyata setelah saya benar-benar ngajar, saya menggunakan slide-nya Pak Iwan Caksono ini. Loh, ini print F berarti ini bahasa C, ya sudah bahasa C. RPS-nya ya bahasa C, terus ganti print F. Enggak mahal, hanya beda sedikit print F. Ini praktekan aja. Ini praktekan aja sendiri nih. Ini berapa? Ini kalau mau pakai input output kita pesan STG, kan headernya harus pakai ini. Kalau enggak kan nggak bisa. Nah, kalau baca itu scan F gitu kan? Baca scan F, kalau anu print F. Saya sering bilang C in, C out karena terbawa itu pertama kali perkenalannya hasil proses. Kalau itu menulisnya karakter, nah itu kan satu karakter. Kayak print F ya, tapi di sini hanya satu karakter. Dan ini tidak terformat. Ini put char, kalau mau string kalimat maka pakai put, belakang char, tandai. Tanda kosong ini berarti bisa sebanyak-banyak mana, bukan karakternya dari mana kan maksimal. Awi ini masih bisa banyak. Tapi kalau mau cukup awi gitu, itu cukup 4 diisi 4 gitu aja. Itu bisa. Apa bedanya ini saya isi 4 dengan kosong? Nah, jelas penggunaan memorinya ini lebih baik daripada saya tulis char, char. Tapi nanti resikonya kalau namanya lebih panjang dari awi, kepotong kalau saya nulis 1. Ya, itu terus pertanyaan, kapan kita menggunakan kosong dan kapan kita menggunakan cara yang ada angkanya? Itu Pak programmer yang paling tahu. Programmer yang paling tahu dia nanti nulis sesuatu itu butuh berapa karakter. Ini lewat aja. Ini terformat. Print F. Format ya. Ini format karakter, format integer. Ini juga integer. Integer tak bertanda. Maksudnya apa ini Pak? Di bawah nanti ada langsung Pak. Nilai hexadesimal, nilai oktal. Ini yang real pakai F. Notasi saintifik itu pakai persen E. Itu yang 10 pangkat sekian itu ya saintifik. Long integer berarti persen. Nah ini langsung praktekkan persen C itu karena kalian akan ngetik, akan menampilkan karakter. Maka kalian kalau mau ada formatnya itu harus ada persen C. Persen S itu apa? S itu string,
maka dikasih SMS. Ini STDIO, kenapa pakai STDIO Pak? Nah, ini kita mau pakai printf. Kalau nggak ditulis ini kita nggak bisa menggunakan printf. Tidak dikenali nanti bahasa C saat mengcompile. Nah, lebih konkretnya di sini, prakteknya di sini. Stringnya itu mau dibikin seperti apa? Mau ditulis berapa? Mau ditulis kata-kata lagi itu seperti ini. Nah, lebih repot kan daripada MS Word, ya jelas kalau MS Word kan levelnya level tinggal menggunakan sudah tersedia. Kalau ini kan levelnya programmer itu kalian membuatkan untuk operator. Kalian membuat program. Jadi masih pakai kode-kode seperti ini. Ini nggak perlu muncul lagi di layar komputer ya kan? Operator tinggal ngetik aja, nah muncul sesuai dengan keinginannya. Nah, kita yang memikirkan bagaimana keinginan operator itu teratur. Persen S menampilkan seluruh karakter, persen NS menampilkan semua rata-rata. NS min NS salah dulu. Persen N dot NS menampilkan rata kanan hanya pertama dengan lebar posisi N. Seperti apa itu? Di bawahnya ada. Ini saya tuh nggak begitu suka bahas-bahas ini. Kenapa? Karena yang penting kalian ini dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan kalian nggak bisa paham. Oh seperti ini. Nah ini praktekkan aja. Ini ganti nama kalian. Ini juga ngetik angka. Nah, terus ini bisa diubah-ubah. Untuk memahami ini itu diubah-ubah angkanya. Pertama ikuti aja persis seperti ini. Nah setelah itu diubah-ubah. Minyak dihilangkan nanti dari situ kalian bisa menimbulkan munculnya seperti ini naik S itu semua ini rata kanan ini rata kiri ini hanya ari tapi yang pertama rata kanan ini ari rata kiri tapi hanya 4 huruf pertama 15 itu apa? 15 itu semua diambil 4 saja. Integer sama ya. Ini. Nah, ini hasilnya. Ya. Baiknya modul-modul ini contoh-contoh lagi dipraktekkan semua. Kalau saya salah juga. Praktekkan aja. Menghapus semuanya CLS ya. Tapi kita harus menggunakan folio berhak. Kalau mau pakai CLS ya kita pakai folio. Nanti tulisan ini akan terhapus dengan CLS. Terus habis itu muncul tulisan muka. Ini kalau kalian ketik apa adanya seperti ini, bisa jadi mata kalian nggak bisa ngikutin, lihat gitu langsung tulisan yang muncul tulisan ini muncul di layar gitu. Caranya bagaimana? Nah, ini kita kasih delay, beberapa buku. Caranya bagaimana Pak? Lihat di buku, nah gitu. Harus kreativitasnya begitu. Coba ketik apa adanya nanti munculnya begini. Nanti jangan kaget kalau hanya tulisan ini yang muncul di layar. Karena logika saya mengatakan bahwa ini itu semua dieksekusi bareng-bareng. Jadi bergantian sebetulnya bergantian, tapi malah kita nggak bisa ngikuti karena sepersekian detik. Tulisan ini logika saya ya. Saya agak lupa ini. Kayaknya saya nggak mempraktikkan yang ini karena saya anggap sepele. Tapi kalian baguslah kalau mau mempraktikkan. Artinya nanti kalau benar apa yang saya sampaikan, yang muncul itu hanya tulisan ini yang muncul di layar. Kalian perlu berpikir ada delay sebelum CLS. Entah dikasih enter atau ada sekian detik, gitu silakan kreasi kalian. Ya, dikasih scan F, gitu scan F kosong, gitu. Itu kan berarti tinggal enter Pak. Jadi scan F kosong, nanti akan muncul tulisan ini akan dihapus. Lalu setelah kalian tekan enter, hapus, langsung muncul tulisan yang ini muncul.
serat CLS-nya ini dikasih delay lagi, ya. Bisa tanda enter, bisa tanda yang lain, atau delay sesaat itu beberapa detik silakan. Supaya terasa ini ada tulisan ini akan dihapus, kemudian baru CLS-nya terasa. Setelah itu beberapa saat kemudian baru tulisan ini muncul saja. Ya. Sekali lagi kalau dugaan saya kalau bukan ini langsung jerat yang terbaca, bukan yang tersaji di depan kita. Yang tersaji di depan kita semua tersaji. Cuma ini kalau cepat sekali sehingga ini mata kita nggak bisa baca ini. Yang terbaca di depan mata kita hanya tulisan ini yang muncul dibaca. Input digunakan untuk meneruskan ya, input bisa scan FX, R. Kalau pakai STDOH hanya bisa scan FX. Tapi kalau STDOH dan PMUH bisa GK, TH, TX. Ini perbedaannya. Get indikator tidak terlihat apa. Getcha indikator terlihat. Input karakter terlihat. Oh, ini fungsinya untuk apa? Kayak gini. Coba kalau saya boleh tanya, ini fungsi get ini bisa digunakan di mana? Bukan bikin program apa? Input karakter tidak terlihat tanpa enter, input karakter terlihat baru enter, input karakter terlihat tanpa enter, itu apa? Contoh aja, yang kalian pasti menggunakan. Aplikasi ini string, bisa pakai scanf, bisa pakai getS. Ya. Ini print, masukkan nama, kemudian nama SophieWalk. Nah, SophieWalk. Nanti nama software disimpan di dalam nama. Printf persen string, nah, menampilkan string. Yang Anda inputkan, input ini muncul apa adanya, input itu juga, tapi muncul. Ini harusnya bukan input ini ganti nama aja. Nanti kalau kalian bikin program ini nggak bisa ganti nama. Ini jangan input. Nama. Nama titik dua, ini ganti nama. Muncul nama SophieWalk. Scanf. Apa bedanya getS dan scan? Ya, itu pertanyaan saya ke kalian. Nanti kalian yang mengibukan ke saya bedanya getS. Tapi kalau ujian nggak akan saya tanyakan ya. Scanf itu konsumsi informatika. Informatika mungkin pertanyaan. Menurut kita nggak ada kasus bikin liang gitu, bikin modus mencari akar bersama kuadrat, mencari luas lingkaran, mencari konversi suhu. Itu soal matematika pemrograman begitu, langsung praktek sesuai dengan matematika.